Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berkumpul kembali. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum mendengar firman. Mari sama-sama kita bersatu dan berdoa. Pagi hari kami datang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar kami siapkan hati dan pikiran kami. Biar firman yang kami dengar bisa bertumbuh subur di dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan firman-Mu dengan benar. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I am giving of the goodness of God. Your voice, oh your mercy never fails me. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have lived in the goodness of God. Faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing in the goodness of God.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi hari ini dan saya berdoa kita siap hari ini untuk mendengar firman, untuk punya hati yang seperti tanah subur, siap ditegur, dididik, diajar, dan siap untuk berubah dalam hidup ini. Hari ini kalau saya mau tanya sebelum kita mulai ya, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bapak Ibu sepanjang umur hidup kita, manusia anggaplah hidup 70-80 tahun lah, misal ya 80 tahun lah. Selama 80 tahun ini kira-kira Bapak Ibu, apakah ada orang yang selalu berantem sama kita? Orangnya sama terus, wis nggak pernah berubah. Ribut hari ini ribut sama dia, nanti minggu depan ribut lagi sama dia juga, nanti bulan depan ribut lagi juga sama dia lagi, nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ribut lagi sama dia lagi. Mungkin beda-beda masalahnya, penyebabnya beda-beda, tapi orangnya sama terus, ribut sama dia terus sampai mati, dia terus ributnya Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira? Jawabannya ada sebenarnya. Siapa? Pasangan kita, suami istri kita, teman hidup kita itu sama dengan teman tinju kita. Makin dekat kita dengan seseorang, hubungannya pasti makin terekspos akan konflik. Kalau ada orang bilang, oh saya nggak pernah berantem sama istri saya, nggak pernah ribut, bohong pasti, nggak mungkin. Pilihannya dua, dia bohong atau dia nggak peduli sama istrinya, sama suaminya. Makin dekat kita sama seseorang, makin akrab kita, pasti makin terekspos dengan konflik itu. Pasti. Saya nggak pernah ribut sama tukang bakso yang jualan depan rumah. Kenapa? Ya karena nggak deket. Ngapain ribut? Yang saya ribut, yang saya berantem biasanya itu sama istri malahan. Yang deket. Nah, kadang ada orang salah ngomong begini. Sama istri kok berantem? Karena paling dekat serumah. Justru karena paling dekat itulah, karena paling serumah itulah ribut terus. Dan itu normal, itu wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dua orang yang berbeda, latar belakang berbeda, tingkah lakunya berbeda, pikirannya berbeda, semuanya berbeda, ketemunya pas gede, tinggal satu rumah, terus-terusan, ya itu yang terjadi. Tapi saya mau bilang ini, perkawinan itu memang dengan konflik, masalah itu selalu berjalan bersama. Itu seperti dua sisi mata uang, seperti anak kembar kemana-mana barengan. Jadi kalau Anda menikah, pasti ada masalah. Jangan berharap, jangan berpikir, oh kalau aku menikah nggak ada masalah. Tidak. Kita ini dari dulu suka dicekoki dengan sesuatu yang salah. Kalau kita nonton film-film, ya anak-anak misalnya, yang tema-tema princess atau tema apa segala macam, mereka selalu mengakhiri cerita dengan begini. And they live happily ever after. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Itu versi cerita. In real life, no. Cinderella hidupnya memang bahagia ever after, nggak bayar tagihan listrik soalnya, nggak beli susu anak soalnya, nggak bayar uang sekolah SPP, dia nggak pernah bayar dokter, anak sakit batuk pilek terus keluar sejuta, itu nyut-nyutan rasanya, dia nggak pernah ngerasain. Tapi real life marriage, pernikahan dengan konflik itu berjalan bersama, berdampingan. Ada sebuah ekspresi berkata begini, love is like a dream, cinta itu seperti mimpi. And marriage is a wake up call. Dan pernikahan itu kayak alarm yang bangun dari mimpimu. Begitu kita menikah, kita sadar love is not enough. Cinta itu nggak cukup. Cinta tidak bisa membuat kita kenyang. Cinta tidak membuat tagihan terbayar. Cinta nggak membuat terus anak kita bisa sekolah bebas tanpa bayar. Enggak. Cinta itu penting
Tapi nggak cukup. Kenapa? Karena cinta itu punya lifespan. Kalau kita mau bertahan, cinta itu, penelitian menunjukkan begini, cinta itu bertahan kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau selama 3 bulan Anda jatuh cinta, Anda merasa jatuh cinta, itu cinta. Tapi kalau Anda mau lihat apakah benar-benar cinta, sayang, itu bukan lagi sudah bicara perasaan, itu bicara masalah pengorbanan. Jadi selama kalau sudah lebih dari 3 bulan, Anda masih bersama dengan orang yang sama, nah berarti Anda sedang berkorban untuk hubungan itu. Karena cinta pasti sudah hilang. Cinta pasti sudah mulai pelan-pelan mundur. Kita tidak lagi melihat seseorang itu dengan cara yang sama seperti kita pertama ketemu dia. Awal ketemu kita bisa bilang, wah seperti bidadari jatuh dari kayangan. 3 tahun kemudian kita lihat, wah seperti durian runtuh dari pohon. Lain sudah yang dilihat. Tapi bukan berarti ya sudah kita buang, kita singkirkan, cari baru. Bukan begitu. Kita bertahan, kita berkorban, bayar harga karena kita tahu ada sesuatu yang besar. Kita sudah belajar dari awal tahun kemarin tentang family origin. Dari mana asalnya keluarga, kenapa dan untuk apa Tuhan menciptakan keluarga suami istri ini. Karena Tuhan punya tujuan yang besar. Kita bertahan hari ini karena kita sadar, kita mengerti Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar itu buat Anda dan saya. Makanya kita bertahan dengan orang yang sama. Walaupun orang yang paling menyebalkan di dunia ini itu justru orang yang paling dekat dengan kita, Bapak Ibu. Orang yang membuat kita paling sakit hati, ya orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang banyak membuat kita kecewa adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang membuat kita paling panas, ya paling dekat dengan kita. Saya pribadi, kalau istri saya buat salah, itu marahnya bisa kerasa sekali. Tapi, kalau tukang bakpao yang bikin salah, saya nggak terlalu peduli. Ya, ngapain? Ingat ya, marriage sama konflik itu berjalan bersama. Jadi jangan lagi ke princess-princessan. Oh, happily ever after. No, if you want to live happily ever after, you have to sacrifice. Kau harus berkorban. Dan itu gak happy. Berkorban itu gak happy. Berkorban itu sakit. Tapi you can expect something big at the end. Di ujung dari perjalanan ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan buat Anda dan saya. Nah, hari ini saya berdoa. Kita belajar dulu sama-sama ya. Ada 7 masalah besar dalam pernikahan. Siapapun semua orang pasti mengalaminya. Nah, kita hati-hati. Tadi saya sudah bilang, teman hidup itu sama dengan teman tinju. Jadi selalu namanya kalau dalam olahraga tinju, kita itu ada teman latihan tinju. Jadi cara bertahan, cara untuk menyerang, cara untuk bermanuver dan segala macam. Bagaimana caranya tetap hidup, tetap bertahan di atas ring. Ring itu anggaplah hidup ini. Bagaimana kita tetap bertahan dalam pernikahan ini, walaupun kadang ditonjok, walaupun kadang kita yang menonjok, tapi namanya teman latihan. Walaupun ada yang kebablas, itu benar-benar jadi tinju sansaknya. Ada yang jadi KDRT, ada. Tapi perhatikan, saya hari ini tidak sedang membahas KDRT-nya, saya sedang membahas konfliknya. Di dalam setiap rumah tangga pasti ada konflik, siapapun orangnya. Tidak peduli, mau pendeta nggak peduli, nggak ada urusan. Jabatan, status tuh nggak ada urusannya. Semua orang akan kena konflik, akan kena masalah. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya, cara kita menyelesaikannya, itu yang akan menentukan apakah kita akan tinggal di neraka bumi atau surga di bumi. Yang mana kita tergantung dari cara kita. Ingat, semua orang pasti kena masalah, semua orang pasti menghadapi masalah, tinggal bagaimana cara kita. Dan satu lagi, kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi, akan jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Akan jauh lebih mudah untuk menang. Oh, saya tahu nih, nanti bentar lagi ada bajai lewat di tengah jalan. Kalau Anda tahu dia mau lewat, jangan nyebrang dulu. Tunggu dia lewat, baru kita nyebrang. Kan begitu kira-kira. Tapi kalau kita nggak tahu bajai di mana, kita jalan terus dia lewat, brut, ketabrak, sakit semua. Urusannya panjang. Nah sama, kita nggak tahu apa-apa, kita melangkah dalam pernikahan, bakbuk, bonyok, kecewa, pahit, luka, rusak. Ada yang bercerai, ada yang berpisah dengan pahit, dengan marah, dengan kebencian dan segala macam. Ketemunya baik, ketemunya dulu awalnya cinta, I love you, oh kau ganteng, kau cantik, kau pujaan hatiku. Begitu bakbuk, karena nggak ngerti, rusak, pecah. Benci, aku nggak mau lihat kamu lagi seumur hidupku, kamu manusia paling bejat di muka bumi, dan segala macamnya. Jadi hari ini saya pengen kita belajar, ada 7 paling tidak hari ini yang kita belajar ya, 7 masalah paling mematikan dalam rumah tangga, dalam pernikahan, supaya waktu kita menghadapi salah satu di antaranya, kita bisa berkata dengan hati yang tenang, aku tahu cara keluar dari sini.
aku tahu cara menyelesaikan ini. Atau jangan-jangan 2-3 masalah berbarengan datang, kita bisa tetap tenang berkata, Tuhan, aku mengerti, aku tahu caranya. Dan aku akan berhasil menang. Atau mungkin ada yang ekstrim, 7-7-nya langsung keembrek di situ. Kita tetap bisa berkata, aku tahu caranya. Karena aku mengerti apa yang sedang kuhadapi. Jadi hari ini kita belajar. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan, bukan malah untuk melemahkan. Wah, aku kok kena semua. Bukan, tapi untuk membuat kita mampu keluar. Dan kita bisa lepas dari masalah dan lebih daripada pemenang. 7 masalah paling mematikan yang kita belajar singkat saja ya. Supaya kita tahu, tapi yang lebih penting bukan sekedar tahu apa yang jadi masalahnya, tapi cara kita menyelesaikannya. 7 masalah paling mematikan dalam pernikahan. Yang pertama adalah uang. Uang itu sumber masalah, Bapak Ibu. Alkitab juga sudah menjelaskan begitu jelas. Cinta akan uang itu sumber akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, tapi cinta akan uangnya. Dan kita jujur ya Bapak Ibu, kita suka uang. Nggak ada yang bilang, oh saya pendeta, saya nggak suka uang. Bohong lah, empret itu mah. Semua suka uang. Tinggal masalahnya seberapa besar kadar kesukaan kita, kadar kecintaan kita, itu yang menentukan. Tapi kalau suka, semua suka pasti. Nggak ada yang nggak. Kalau Anda sampai rela menukar, nggak ketemu anak istri, nggak apa-apa. Yang penting cari duit, dapat duit banyak. Nipu orang, nggak apa-apa. Orang mau sakit, orang mau berantakan, mau cerai rumah tangganya, mau rusak anak istri, terserah, yang penting aku dapat uang. Itu bahaya. Kadar kecintaanmu terlalu besar dan itu artinya akan mendatangkan segala macam kejahatan dalam hidupmu. Uang itu sumber masalah. Mau kurang uang, mau kelebihan uang, tetap akan mendatangkan masalah. Yang nggak punya uang nanti bingung. Kita mau makan apa, kita bayar apa? Lalu orang mulai komplain, mengutuk dirinya sendiri. Hidup ini susah, kenapa mati aja, kenapa kok begini? Karena nggak ada duitnya. Yang punya uang sama juga punya masalah. Karena punya uang, punya banyak pilihan, punya banyak akses. Pergilah dia selingkuh, pergilah dia ke nightclub, pergilah dia ngobat, pergilah dia begini, begitu segala macam. Sama. Jadi jangan dipikir kalau punya duit banyak enak. Enggak juga. Orang suka ngomong, pilih mana? Punya suami setia tapi miskin atau suami kaya tapi suka selingkuh? Dan itu juga sepaket. Dan sebenarnya mungkin suamimu juga nggak setia walaupun miskin. Karena dia miskin makanya setia, nggak ada pilihan, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Tapi perhatikan nih, jangan karena kau berpikir ya sudah karena dia nggak bisa kita injek dia, kita aniaya, kita gencet dia. Jangan. Balik lagi, sumber masalahnya itu bukan di suami, tapi di uangnya ini loh. Kalau suami istri kita sama-sama bisa melihat, mengerti posisi uang dalam hidup kita, akan lebih mudah untuk menjalaninya. Akan lebih mudah untuk melewati masalah hidup ini, konflik ini. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, semua punya problem. Dan problem pertama yang terbesar itu masalah uang. Dan ini 7 masalah ini sudah disurvei Bapak Ibu. Kalau dari Alkitab sudah jelas nanti. Cuma saya nggak jelaskan panjang lebar, saya nggak tunjukkan satu persatu karena kebanyakan nanti ayatnya. Tapi dari survei secara duniawi pun sama. 7 masalah ini sama. Kalau Anda pergi, Anda lihat dokumen-dokumen perceraian, orang-orang yang cerai, mesti kalau tinggal pilih salah satu di antara ini pokoknya wis. Perceraian terbesar alasannya mesti ini. Jadi hati-hati. Tapi persentase terbesar dimulai dari uang. Jadi kalau Anda lagi menyadari lagi nggak punya uang, susah loh. Anda harus cari cara. Entah bagaimana caranya, harus cari cara. Cari jalan untuk menghasilkan uang ini. Dan kalau Anda punya kelebihan uang, Anda harus cari jalan, cari cara untuk hidup di atas uang ini. Bukan dikuasai oleh uangnya. Lebih dari atas semuanya, Anda harus sadar bahwa uang ini hanya sebuah alat. Hanya sebuah alat yang diberikan Tuhan, dipinjamkan Tuhan buat Anda dan saya untuk menjalani hidup ini. Jadi jangan sampai menukar hidupmu demi uang, demi alat. Salah Bapak Ibu. Jadi dibeneri dulu. Kebahagiaan tidak datang dari banyaknya uang atau dikitnya uang. Tidak. Uang itu hanya membantu membuat lebih gampang hidup ini. Uang hanya membantu membuat hidup kita terasa lebih nyaman. Tapi tidak membuat kita lebih bahagia loh. Perhatikan bedanya baik-baik. Jadi masalah pertama adalah uang. Begitu Anda kena masalah ini, harus tahu apa yang kau lakukan. Apa? Nanti saya akan jelaskan. Saya akan jabarkan dulu 7-7-nya ini supaya kita ngerti baik-baik masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setelah itu
Kita belajar bagaimana caranya, apa yang Alkitab kita katakan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan untuk menghadapi semua masalah yang tujuh-tujuhnya seperti apa. Oke, masalah yang pertama yang paling mematikan dalam hidup pernikahan adalah uang. Orang bisa cerai karena uang. Orang bisa benci karena uang. Orang bisa bunuh-bunuhan karena uang. Orang bisa saling menghujat karena uang. Orang bisa saling menjelekkan karena uang. Rusak hubungan karena uang. Hati-hati. Masalah mematikan yang kedua yang terjadi dalam hidup pernikahan adalah in-laws. In-laws itu mertua. Sedekat apapun kita dengan mertua, dan saya mau bilang ini, makin dekat kita sama seseorang, makin terekspos kita akan konflik. Ada orang tertentu yang hoki lah, dalam tanda kutip ya, mendapatkan mertua yang baik, yang sayang dia, yang cinta dia. Tapi perhatikan baik-baik. Makin dekat seseorang, makin tereksposlah kita akan konflik dengan orang itu. Jadi jangan Anda berpikir, oh aku bersyukur aku punya mertua yang baik banget. Bukan berarti tidak akan pernah ada konflik. Tidak loh. Sebaik-baiknya dan makin baik, jangan lagi Anda dan mertuamu yang baik. Mertuamu sama anaknya aja pasti pernah berantem, pernah ribut, apalagi kita. Dan bagaimanapun, sadar dan tahu dirilah kita itu outsider bagi mereka. Bukan kandung, bukan saudara. Ada orang yang berkata, ini bahasa basi versinya ya. Oh, dia sudah kuanggap seperti anak sendiri, sudah kuanggap seperti mama sendiri. Itu kan dianggapnya, tapi bukan. Jadi Anda harus tahu batasnya. Anda harus tahu posisinya. Dan hanya karena dia sayang kita, bukan berarti dia nggak akan pernah marah sama kita atau sebel sama kita atau kita membuat dia kecewa. No. Dan permasalahan antara menantu mertua itu masalah yang sangat sering dan paling sering terjadi yang merusak hubungan setelah uang. Keluarga bisa baik-baik saja, suami istri bisa baik-baik saja, begitu mertuanya datang berkunjung, ribut, perpecahan di keluarga, berantem tiba-tiba. Mertuanya datang, wah, lalu mertuanya merasa, ini kan rumah anakku, jadi aku berhak. Dia mulai lakukan ini, lakukan itu, mulai merasa ini rumahnya karena rumah anaknya. Lalu si menantunya, si istri atau si suaminya, mulai merasa, loh, ini kan rumah aku, kenapa jadi begini? Kenapa kok datang-datang begini-begitu? Kenapa? Beda cara berpikir, beda kebiasaan, beda semuanya. Potensi untuk konflik sangat besar, sangat besar. Tapi bukan berarti nggak bisa selesai, bisa. Kalau kita ngerti, nah, makanya kan balik lagi hari ini. Saya kasih tahu ini supaya kita bisa siap-siap. Begitu datang masalah dengan mertua, kita bisa prepare. Kalau kita tahu masalahnya, kita akan jauh lebih mudah untuk keluar dari masalah ini. Ya, jadi hati-hati. Kita barusan lewat Sincia kemarin. Itu saja sudah banyak masalah terjadi di banyak keluarga. Malam Sincia semua orang banyak ribut. Ke rumah mamaku atau mamamu dulu ribut. Padahal nggak ada apa-apa. Paginya nggak ada apa-apa. Kemarin juga nggak berantem. Tapi begitu mau pergi ribut. Baru pergi ke rumah mertua misalnya. Atau ke rumah mamanya duluan. Baru duduk. Kita merasanya sebentar. Merasanya. Tapi terus pasangan kita bilang, ayo cepat kita harus pindah ke satunya. Lalu kita bilang, lu baru nyampe. Karena kalau namanya dinner, malam Sincia dinner, itu kan dari jam 6 sampai dia anggaplah jam 8 lah. Cuman 2 jam dibagi 2, dipotong perjalanan. Masing-masing memang dapatnya dikit, paling cuma setengah jam. Ya kalau mentok sejam lah. Dan itu kerasnya dikit memang. Karena baru ketemu, baru cap-cip ngobrol, harus pindah lagi. Lalu berantem. Merasa nggak adil. Kok di rumah mamaku cuma setengah jam, di rumahmu tadi 40 menit, lebih 10 menit. Kenapa? Ribut. Gara-gara hal-hal nggak jelas, nggak penting. Padahal maksudnya kan bukan itu. Tapi namanya orang kan ada saja. Jadi in-laws itu jadi salah satu sumber pertengkaran perkelahian suami istri. Jadi hati-hati. Jangan menganggap mertuamu itu sebagai musuhmu, lawanmu. Bukan loh. Jangan menganggap mertuamu atau in-laws ini bisa juga saudara ipar ya berarti ya. Itu adalah orang yang datang untuk merusak, bukan kompetitormu. Akan membuat kita jauh lebih mudah untuk keluar dari masalah waktu kita ngerti status ini. Dan pahamilah bahwa tidak ada
kalau ngomong mertua ya, tidak ada mertua yang berharap anaknya, yaitu pasangan kita, untuk hidup susah bersama kita. Nggak ada. Jadi kalau ada orang ngomong, kan dia sudah kuambil milikku, nggak bisa. Kan aku cuman kawin sama anaknya, nggak kawin sama mertua, nggak bisa juga. Berapa waktu lalu ada orang minta tolong, Pak, tolong cariin jodoh buat anakku, Pak. Cariin yang takut Tuhan, yang baik, yang cantik. Saya tanya dong, anaknya gimana? Nah ini, saya perlu orang yang sabar, Pak, untuk jadi istrinya dia. Kenapa? Karena anak saya ini kayak anak manja, anak kecil, mau menang sendiri. Nah saya ngomong, kalau gitu jangan suruh saya cari. Kasihan dong, saya membunuh anak gadis orang, ku kasih ke anakmu. Kau berharap yang terbaik buat anakmu. Kau berharap dapat menantu sabar yang bisa ngomong, bisa meladeni anakmu. Lah, orang tuanya si gadis ini apa juga nggak berharap yang sama. Aku berharap dia dapat suami yang tanggung jawab, suami yang baik, yang mengasihi, yang melindungi. Nah kan sama, nggak bakal ketemu. Tapi semua orang kepingin yang terbaik buat anaknya, walaupun anaknya bobrok. Ini masalah. Jadi hari ini stop. Semua orang memang kepingin yang terbaik buat anaknya. Nah, kalau Anda sudah menikah, pahamilah ini baik-baik. Jadi kadang, karena mereka itu ingin yang terbaik buat anaknya, kadang mereka terus jadi nyerang ke kita. Dalam tanda kutip menyerang ya. Tidak bermaksud menyakiti, tapi kadang memang bisa saja konflik karena terekspos. Nah, akan lebih mudah untuk kita mengerti, menanggapi, menerima waktu kita sadar mereka hanya ingin yang terbaik buat anaknya, yaitu pasangan kita. Oke, sadar ya, mengerti yang ini ya. Uang, in-laws, mertua, atau keluarga dari pasangan kita. Yang ketiga, masalah mematikan ketiga yang menghancurkan banyak pernikahan. Anak. Punya anak, masalah banyak. Makin banyak anak, makin banyak masalah. Tidak punya anak, masalah juga. Suami istri bisa berantem gara-gara membahas kapan punya anak. Yang satu bilang, aku nggak siap, aku nggak mau. Ribut. Yang satu merasa tertolak. Kok nggak mau? Kenapa? Dan segala macamnya. Yang punya anak ribut lagi. Baru mau makan. Apa? Wah ribut. Baru mau tidur ada yang manggil minta tolong. Minta tolong dipencetin odol. Minta tolong dimandiin. Minta tolong snack. Minta tolong bikin PR. Ribut. Lagi mumet kerjaan. Lagi pusing dengan masalah penghidupan. Anak datang bawa tagihan SPP. Dan SPP hari ini, saat ini itu harganya luar biasa, bisa puluhan juta. Wah, pusing ribut. Banyak anak bisa jadi masalah, tidak punya anak bisa jadi masalah. Dua orang, suami istri, punya anak. Lalu cara mereka masing-masing kepinginnya, oh aku pengen anakku begini cara didiknya. Aku pengen anakku didik dengan cara disiplin. Satunya bilang, aku pengen dengan kasih. Yang satunya bilang, aku pengen dia diajar dengan tough, tangguh, kuat. Yang satunya berkata, aku pengen mendidik anak tanpa pukulan, tanpa makian, tanpa bentakan. Semuanya smooth, halus, ribut. Itu baru yang kecil-kecil. Belum masalah mendisiplin. Wah, dia ketahuan anak ini bohong, mencuri misalnya. Yang satu bilang, hajar. Yang satu bilang, kasih kesempatan. Ribut. Itu kalau sekali terjadi, 2 kali terjadi, 3 kali terjadi, 4 kali terjadi, 5 kali terjadi, 10 kali terjadi. Wah, dan bayangkan kalau 10 kali terjadi dalam kurun waktu 2 minggu, ribut nggak karuan ini. Bisa rusak nggak, habis-habisan. Punya anak, masalah. Tidak punya anak, masalah. Saya ketemu dengan pasangan suami istri yang hampir cerai gara-gara nggak punya anak. Yang satu marah, kamu mandul. Pak Bu, tidak ada seorang pun di dunia yang kepingin bercita-cita semoga aku mandul. Kan nggak ada ya. Itu namanya, ya bahasa dunia namanya musibah. Kita nggak tahu siapa yang mandul, kan kita nggak tahu. Oh pas kena saya ya nggak ada. Ya gimana? Saya juga nggak kepingin. Tapi ada pasangan-pasangan yang marah. Aku tertipu. Kalau aku tahu kamu mandul, aku nggak akan menikah sama kamu. Sekarang nggak punya anak. Lah kan nggak ada yang tahu dia mandul atau tidak. Sampai diuji coba nggak berhasil. Nah, baru tahu. Kan bukan salah dia. Justru kan harusnya di momen-momen seperti ini suami istri itu saling mendukung, saling menguatkan, saling berdoa, saling menghibur, bukan saling menjatuhkan.
Punya anak masalah, nggak punya anak masalah. Jadi hari ini mengertilah, anak itu titipan. Nggak bisa, bukan kekuatanmu. Bukan karena, aku mau anak kita bikin pasti jadi. Nggak bisa. Kalau Tuhan nggak izinkan mau dibikin kayak apapun, mau pakai obat, mau pakai teknologi, nggak bisa. Tapi kebalikan, kalau Tuhan sedang berkehendak, sekali, walaupun nggak diharapkan, bisa jadi loh. Jadi hari ini sadar baik-baik, anak itu titipan. Jadi kalau Anda lagi berantem masalah anak, nah nanti setelah kita belajar yang 7 ini, kita belajar bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara kita menang dari konflik-konflik ini. Penyakit mematikan, masalah mematikan nomor 5 dalam pernikahan adalah komunikasi. Orang ini kadang hidup ini sudah susah, Bapak Ibu. Sadarlah baik-baik dulu ini. Tapi kadang yang susah, mereka nggak cukup susah, mereka tambah dengan drama-drama yang lain. Nanti ditanya, suaminya nanya, kamu kenapa kok diem aja? Istrinya bilang, nggak apa-apa. Biasanya, karena dibilang nggak apa-apa, ya sip. Suami ngeloyor pergi. Oh ya sudah kalau begitu, pergilah dia. Begitu pergi, wah, langsung ada yang menjerit, kamu nggak peka, kamu nggak sayang sama aku. Loh, tadi ditanya nggak apa-apa. Kenapa harus berdrama? Kenapa harus pakai kode-kodean? Kenapa harus pakai segala macam komunikasi yang pas? Tinggal ngomong, kamu kenapa? Aku sebel sama kamu. Selesai. Jangan berharap pasanganku harus tahu dengan sendirinya. Enggak bisa. Saya pribadi, saya paling nggak sanggup kalau ada ditanya dulu ya, waktu awal pernikahan, istri saya suka nanya begini, aku gendutan ya? Wah, itu pertanyaan jebakan maut itu. Ku jawab tidak, nanti dia nyindir. Kamu sengaja nyenengin aku, ya? Kamu nggak lihat ini lemak di sini? Kamu nggak lihat pipi udah begini? Kalau aku jawab iya, langsung. Jadi aku jelek menurutmu? Apapun yang aku jawab salah, Bapak Ibu. Dan saya ngerti ini jebakan maut, mati saya. Apapun yang aku jawab pasti salah ini. Dan bener, ya ribut. Masalahnya begini, yang jadi masalah bukan jawaban saya sebenarnya. Yang jadi masalah adalah kenapa harus tanya begitu sih? Kenapa enggak? Istri saya nanya, dia nanya karena dia merasa gemukan, kan begitu. Langsung aja ngomong, kok rasanya aku gemukan ya? Dia selesai. Gak ada masalah. Tapi enggak, rasanya ya, ini saya pribadi ya, rasanya ya, istri saya ini nggak afdol kalau nggak membuat ombak-ombak kecil terjadi. Dia kayaknya nggak enak kalau cuma ngomong, kayaknya gemukan. Dia bareng-bareng, enggak. Dia nanya dulu, gendut ya aku ya? Aku jelek ya sekarang ya? Hah? Gimana? Harus dia nanya, yang harus ku jawab, dan apapun ku jawab salah ntar. Dan saya pribadi berkata begini, komunikasi itu kan sebenarnya gampang. Omongkan apa yang memang niat kau omongkan yang benar dari hatimu, dan apa yang dari hatimu omongkanlah itu, kan selesai ya. Terus nggak usah banyak alasan, tutup-tutup pantai dengan kalian diperhalus, nggak usah. Saya merasa saya ini orang yang gampang untuk diajak kumpul, diajak bergaul. Kalau saya suka, saya ngomong suka, kalau enggak saya ngomong enggak. Kalau saya mau, saya ngomong mau, kalau saya nggak mau, saya ngomong nggak mau. Tapi bagi beberapa orang menganggap saya ini susah. Orang yang nggak bisa, keras, susah. Kenapa? Orang nanya, Pak, ini ku masakin. Enak ya? Enak nggak? Lah kan dia tanya ya, enak atau tidak? Aku jawab, tidak. Lalu orang bilang, kasar ya, nggak menghargai. Loh, saya sedang menghilangkan drama dalam hidup ini. Kalau memang tidak mau terima jawaban, nggak usah nanya. Kau tanya saya, aku kasih jawaban. Kalau enak, aku bilang enak. Kalau enggak, terus masa mau aku bilang enak? Dan saya sering dapat nasihat, udahlah diperhalus, tipu-tipu dikit lah. It's not me. Dan saya memilih, lebih baik saya memilih. Kau suka tidak suka, kau tanya saya, aku jawab. Kita ribut mungkin hari itu, yes. Tapi next time akan lebih mudah kok hubunganku hubungan Anda dengan saya. Kenapa? Karena kau tahu pasti apa yang akan kukatakan. Saya nggak bermain ilusi, saya nggak bermain tipu-tipu daya.
cantik banget ya. Terus di belakang aku caci maki. Ih, muka kayak genderuwo. Enggak. Lebih baik ngomong di depan daripada di belakang. Saya rasa lebih gentle. Dan orang tidak perlu menginterpretasikan maksud saya atau bicara saya. Orang nggak perlu berpikir, dia beneran nggak ya? Dia tulus nggak ya? Dia jujur nggak ya? Nggak usah. Saya ngomong, sakit nggak sakit, suka nggak suka, ya itu keluar dari hatiku. Dan saya tidak pernah bermaksud menyakiti kok. Tapi kalau karena kau tanya, saya nggak mungkin diem-diem dikasih orang makan, nggak enak banget, nggak mungkin. Tapi kalau ditanya, ya aku jawab. Dan saya berpikir, saya loh ya, ini balik lagi, saya berpikir, dan saya berharap ketemu orang juga sama seperti itu dengan saya. Nggak usah bertedeng aling-aling, kau suka, ayo ngomong, nggak suka, ngomong. Apa yang kau nggak suka dari saya? Udah, selesai. Jadi kita nggak terlalu banyak drama, main, wah di depan manis, di belakang tusuk-menusuk, serigala berbulu domba. Saya paling nggak suka orang begituan. Komunikasi adalah, kalau versi versi terjemahan ya, kamus ya, artinya komunikasi adalah say what you mean and mean what you say. Katakan apa yang memang kau mau dari hatimu yang benar, dan apa yang benar dari hatimu itu yang keluar dari mulutmu. Itu komunikasi. Jadi jangan berharap kode-kodean, berharap dia tahu, berharap bikin, aduh janganlah. Mau makan apa? Terserah. Itu bikin emosi. Kalau memang terserah nggak usah makan. Ngomong saja toh. Aku pengen ini. Udah selesai. Gampang. Yang nanya senang karena dapat jawaban gampang, cepat, mudah dicarinya. Yang ditanya happy karena dia mendapat makanan yang dia suka. Everybody's happy. Anda bayangkan, dari keadaan nggak ada apa-apa, tenang, baik-baik saja. Terus suami karena dia mengasihi istri, atau istri karena dia mengasihi suami, dia nanya, Papa, mau makan apa? Terserah. Oh, ayam kalau gitu. Suami bilang, aku nggak suka ayam. Oh, lele kalau gitu. Ih, lele jorok. Oh, yang pedes-pedes penyetan kalau gitu. Aku asam lambung. Kamu mau bunuh aku ya? Ribut gara-gara makan. Ditawarin nggak mau ngomong, sekarang dikasih nggak? Lihat. Kita ini kadang wasting energy, wasting time, wasting segala gara-gara nggak mau ngomong. Hilangkanlah yang begitu-begitu. Hilangkan dramanya. Apa adanya lah. Orang mau suka nggak suka ya dia nanya kok, terserah. Kalau memang dia menghargaimu, dia mengasihimu, dia akan terima kita apa adanya. Apa adanya dalam artian begini, bukan kita semau-maunya kita, bukan ya. Dia akan terima kita dengan segala kekurangan kita dan kelebihan kita. Tapi kalau orang nggak suka sama kita, Anda mau buat baik apapun, tetap salah di mata dia. Jadi, this is not about, bukan masalah kita sedang merangkum kata-kata indah untuk menyenangkan orang, bukan. Ini masalahnya adalah kita ketemu orang yang tepat atau tidak. Kalau Anda ketemu orang yang salah, apapun yang kamu mau lakukan, Anda mau kasih bicara bahasa pujangga, tetap salah. Jadi, say what you mean and mean what you say. Katakan apa yang benar dan yang benar itu dari hatimu, keluarkanlah. Ngomong saja apa adanya, gampang saja lah. Jangan dibuat drama-drama lagi. Hidup ini sudah susah, bos. Jangan dibikin tambah susah. Make it simple as possible. Masalah mematikan keenam dalam pernikahan itu unloyalty, ketidaksetiaan. Entah apakah pasangan kita ketahuan berkhianat, atau kita curiga dia sedang berkhianat, belum terbukti tapi sedang curiga. Dua-dua ini menimbulkan kerusakan besar sekali. Waktu seseorang merasa dikhianati, atau merasa dia sedang berkhianat, atau sedang mencoba berkhianat, atau sedang kita sedang berpikir berandai-andai kayaknya, itu efeknya sama rusaknya. Atau keluarga hilang kepercayaan, kita hilang kasih, kita hilang hormat, kita hilang respect, kita hilang segalanya, kita jadi pahit, jadi hambar, jadi kecewa, jadi luka, semuanya jadi luka. Padahal belum tentu loh. Tapi efeknya sama. Jadi jangan berpikir, oh akan belum, tapi sudah curiga, sama dengan ketahuan, itu efeknya sama. Gak ada yang lebih ringan, gak ada Bapak Ibu. Dan ini jadi masalah klasik sekali. Rusaknya trust itu memimpin seseorang
drive seseorang secara otomatis langsung berpindah dari togetherness, kau dan aku, menjadi oneness, menjadi selfish centeredness. Begitu dia merasa dikhianati, dia langsung bangun. Ini semua pasti otomatis bangun tembok. Dan secara otomatis, aku terluka, aku korban, kau pelaku. Dan mulailah serangan-serangan lancarkan terus. Sadar nggak sadar, terus keluar. Dan ini jadi masalah besar. Saya pernikahan awal-awal, ini salah satu masalah yang sangat mematikan sekali. Saya ngobrol, saya ini hamba Tuhan, habis turun panggung, untuk turun mimbar, kadang-kadang kan mesti salaman sama jemaat. Entah salaman, istri saya terus ngelirik tajam. Cing. Enak ya ngobrol. Cuman ngomong. Sinis. Foto sama jemaat, marah. Dan saya dulu tugasnya ini antar jemput jemaat ceritanya. Jadi ada mobil antar jemputin jemaat ke gereja, pulang dan pergi. Lah kan memang tugasnya begitu. Tapi begitu, namanya antar jemput kan pasti ada yang perempuan jemaatnya. Nggak mungkin laki semua dong. Pas jemput yang perempuan, cing, matanya langsung sinis, menusuk. Enak ya jemput? Jemput itu nggak enak. Entah pernah di rumah sendirian, saya lagi sendirian, ada IRT lah. Bukan IRT, ART, asisten rumah tangga. Ada pembantu lah ceritanya. Sudah tua, tapi dia, istri saya bisa ngapain aja dari tadi sama dia. Nah, ngapain emangnya? Saya nggak mungkin ngapa-ngapain. Tapi ya balik lagi, karena dia tidak secure, tidak aman. Akhirnya tanpa sadar menyerang. Nah, kita akan lebih mudah untuk keluar waktu kita tahu apa yang jadi sumber masalahnya. Oh, dia nggak secure mungkin misalnya. Dia nggak trust. Lah ya bagaimana sekarang terusan? Nah, nanti kita belajar di bawah-bawah, kita belajar. Tapi kita lihat dulu. Ini masalah-masalah mematikan apa saja yang sedang akan kita hadapi, yang sedang menanti di depan kita. Masalah mematikan nomor 7 dalam pernikahan kita adalah makanan. Orang mungkin kaget kenapa makanan jadi masalah mematikan. Ini yang terjadi masalahnya. Ini adalah salah satu masalah terbesar, terbanyak yang membuat orang jadi rusak, bercerai dan segala macamnya. Mulai dari tidak adanya makanan di meja, sampai beda selera, sampai beda cara penyajian, beda jam, itu bisa ribut nggak karuan. Paling enggak, saya nggak ngomong orang lain, paling enggak saya pribadi. Saya pernah ribut berantem hebat gara-gara istri saya ini sukanya manis, saya sukanya asin. Orang mungkin akan ketawa, masalah begitu doang ribut. Kalau udah menikah, yang kecil-kecil itu masalah berat, itu sensitif sekali. Saya lagi capek kerja, pulang ke rumah, udah lapar, capek, pengennya istirahat, pengen makan, begitu makan, manis banget. Langsung darah naik, adrenalin naik, pengen meledak. Hal kecil. Kalau diterus-terusin, perang. Suka nggak suka, kadang-kadang ini masalah besar. Oh, suami sukanya makan ini terus, yang istri marah. Yang istri sukanya makan western, yang suami marah. Boros kamu. Balik lagi ke nomor 1, uang. Istri ngomong, kenapa kamu makannya Indomie terus kayak orang miskin? Dia saving, yang satunya enggak. Satunya cuma aku pengen ribut. Balik muter aja. Tujuannya kan saling connecting masalah ini. Saling bahu-membahu, saling mendukung, menghancurkan seluruh hidup kita. Makanya biasanya orang yang kena satu masalah di sini itu pasti akan dapat yang lain. Tadi ada yang ketinggalan nih. Ini baru 6, sorry. Tadi ada yang ketinggalan. Tapi nantilah ke belakang. Jadi food, makanan ini penting sekali untuk kita bahas, kita mengerti supaya kita sadar baik-baik. Jadi yang pertama uang. Masalah mematikan pertama nomor 1 adalah uang. Yang kedua in-laws, mertua, yang kita perlu mengerti baik-baik. Yang ketiga, anak. Punya anak, tidak punya anak, itu problem. Yang keempat, komunikasi. Cara kita ngomong, cara kita bicara, apa adanya saja lah, sudah. Itu bisa mematikan. Begitu kita pakai kode-kodean, begitu kita pakai alasan peka-pekaan, rusak ini. Yang kelima, kita bicara masalah unloyalty, ketidaksetiaan. Tidak trust-nya kita.
kita antara sudah ketahuan, kepergok, atau sedang dicurigai, dua-dua itu sangat membawa efek besar kerusakan. Yang keenam, makanan. Nah, yang ketujuh, ini berlengkap. Tadi saya sudah ada ketinggalan satu. Yang ketujuh, seks. Seks ini masalah besar, mematikan sekali, dan ini terjadi di hampir setiap pasangan. Kenapa? Karena dua orang ini laki-laki ya, pasangan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang satunya perempuan itu bicara intimasi, yang satunya bicaranya masalahnya di logika. Sumbernya berbeda. Yang satu ingin quality time, intimasi. Yang satunya mata. Yang penting stimulusnya di mata tercapai, sentuhan tercapai, selesai. Nah, dua ini kalau ngomong kabel ya, itu kabelnya lain, nggak nyambung. Yang satunya ke sana, yang satunya ke sini. Yang satunya butuhnya perhatian, kasih sayang, lewat kuping, lewat kata-kata indah, kata-kata manis, kata-kata yang menenangkan, menghibur, kata-kata yang menyupport. Perempuan suka waktu kita berkata, wah kamu cantik ya, kamu baik ya. Aku seneng sama kamu, aku happy waktu aku spend time sama kamu. I'm so blessed to have you, dan segala macamnya. Kupingnya. Tapi laki-laki bukan kupingnya, matanya. Dia nggak kepingin dipuja-puji. Istri lagi pakai roll-on kayak ibu kos, dasteran bolong-bolong, luntur, molor, terus ngomong, suamiku ganteng banget. Terus Anda berharap dia, enggak. Laki-laki lebih berharap, wes nggak usah ngomong, diem mau, cakepin, copot dulu rollmu, rambutmu yang rapi, yang harum, yang wangi, dilihat itu enak, selesai. Dua ini kabelnya lain, terus mau dicelek nyambung, nggak bisa konslet. Makanya ini jadi sumber masalah besar sekali. Ini jadi sumber masalah bagi hampir semua orang. Tapi kita perlu sadar, baik-baik, kembali lagi. Karena dua orang ini berbeda, kabelnya juga lain, stimulusnya lain. Nah, harus saling mengerti. Jadi jangan cuma maunya sendiri. Laki-laki, wes aku pokoknya maunya langsung seks. Oh, yang perempuan, aku maunya yang bukan hubungan secara intercourse-nya. Aku maunya ada relationship. Gak ketemu. Nah, tapi kalau kita ngerti sama-sama, oh laki-laki itu begini, perempuan itu begini, kita bisa cari cara untuk menyenangkan semua orang, memuaskan semua orang, dan menghidupi kebutuhan mereka secara biologisnya. Jadi ingat baik-baik, masalah mematikan pertama uang, in-laws, anak, komunikasi, apalagi tadi? Unloyalty, ketidaksetiaan, makanan, dan seks. Ini 7 masalah paling mematikan dalam hidup rumah tangga orang. Kalau Anda sedang mengalami salah satu, atau mungkin 7-7-nya bahkan bisa jadi, karena biasanya kalau ada satu, jarang cuma satu, selalu mesti ada temennya. Yang mana pun Anda alami, berapa pun Anda alami, perhatikan baik-baik. Kita bisa keluar dari sini. Ingat ya, marriage itu berjalan bersama anak kembar dengan konflik. Jadi kalau ada merit, pasti ada konflik. Jangan berharap hidup seperti gaya Cinderella, happily ever after. Nggak akan terjadi itu. Jadi kalau ada masalah, wajar. Tapi perhatikan baik-baik. Ini saya ngomong ini baik-baik. Hanya karena Anda menikah dan ada masalah, bukan berarti terus harus cerai. No. Bukan berarti terus harus pisah. Bukan. Bisa dikelarin. Masalah pasti ada. Tapi bisa dikelarin. Nah, masalahnya untuk mengkelarkan ini, untuk keluar dari jeratan 7 masalah mematikan ini, itu perlu dua belah pihak. Gak bisa cuma satu yang berjuang. Gak bisa cuma istri doang yang berjuang. Gak bisa cuma suami doang yang berjuang. Gak bisa. Harus dua-dua. Dan saya berdoa, makanya hari ini saya berdoa, saya berharap sungguh-sungguh waktu Anda dengar firman ini, Anda dengar berdua dengan suami istrimu. Atau yang mau menikah, dengarlah dengan pasanganmu. Atau belum punya pacar, ya mau nggak mau dengar dulu sendiri. Supaya kau tahu kriteria apa yang akan kau cari, yang bisa kau harapkan dari seseorang yang akan menjadi pasangan hidupmu nantinya. Nah, sekarang kita belajar. Kita sudah punya dan kita sudah mengerti 7 masalah mematikan dalam hidup rumah tangga.
dalam hidup pernikahan. Lah, terus sekarang bagaimana caranya kita bisa menang? Bagaimana caranya kita bisa keluar lepas dari masalah? Alkitab ngomong apa? Alkitab ngajar apa? Ini, Bapak Ibu, kita bacakan satu-satu ya. Matius 7 ayat 3. Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Dia berkata ini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau tahu? Alkitab mengajar begini, kalau kita mau lepas dari 7 masalah mematikan ini, yang pertama, yang paling penting dan yang paling utama yang harus kau lakukan adalah third person view. Pandangan orang ketiga. Kita itu, Alkitab ngomong begini, kita itu pinter melihat selumbar. Selumbar itu kayak selipan kayu kecil gitu lah Bapak Ibu. Kayak orang kalau ketelusupan biasanya, itu selumbar. Kita bisa lihat selumbar di mata orang, tapi balok gede di mata kita, kita nggak tahu. Artinya Alkitab sudah berkata begini, kita itu pinter melihat, menganalisa kehidupan orang lain. Tapi kalau kejadian yang sama terjadi di kita, susah kita ini untuk melihat diri kita. Susah untuk menemukan jalan keluar bagi diri kita sendiri karena terjadi di kita. Contoh, masalah pertama. Oh, rumah tangga ini kekurangan uang misalnya. Lalu kita ribut-ribut suami istri berantem. Kenapa nggak punya duit? Kenapa begini? Kenapa begitu? Aku pengen belanja, kenapa nggak bisa? Aku nyusul kawin sama kamu karena nggak punya duit. Stop untuk menjalaninya. Berhenti dulu dari perkelahian, lalu masing-masing duduk dan bertindak sebagai orang ketiga. Bayangkan seakan-akan Anda adalah seorang konselor, lalu ada orang lain, pasangan lain datang kepadamu dan bercerita masalah yang mereka hadapi itu adalah masalah yang sama persis yang sedang kau hadapi. Lalu pasangan ini bertanya, Pak, Bu, kira-kira saya harus apa ya? Di situ, waktu kita bercerita sebarang ketiga, Anda akan jauh lebih mudah dan jauh lebih tajam untuk memberikan jalan keluar karena kita nggak ikut-ikutan di situ. Contoh, ada suami istri misalnya, saya ini kerja satu pekerjaan dan saya tahu sumber masalah saya ini saya nggak punya duit. Kenapa? Karena kerjaan saya ini gajinya kecil, kerjanya sampai malam. Nggak ada waktu, pulang-pulang duitnya dikit. Marahlah istri. Mau bayar uang sekolah nggak bisa, mau makan nggak bisa, semua nggak bisa. Ribut, berantem. Lalu karena dia marah, saya juga marah. Aku udah kerja banget itulah, kau nggak ngerti. Kau nggak tahu aku udah berjuang. Siapa juga yang pengen miskin sih? Hah? Aku juga pengen kaya, tapi gimana? Ribut. Nah, daripada ribut, coba duduk bersama. Dan kita bayangkan diri kita sebagai orang ketiga. Bayangkan ada orang lain yang datang dan bertanya sama kita, Pak Deki, Bu Novi, kami punya masalah. Saya itu kerja, gajinya kecil, Pak. Dan saya kerja sampai malam. Jadi nggak punya waktu di rumah buat anak sama istri. Nah, masalahnya gini, Pak. Saya sudah kerja capek-capek ya, banting tulang, udah pegelinu semua. Begitu pulang, Pak, duitnya bawanya dikit. Terus suami istri saya ini marah-marah, Pak. Saya dihina-hina, saya dibilang miskin, gembel. Kan saya emosi, marah saya juga nggak kepengin miskin, Pak. Gimana? Lalu dia tanya, menurut Pak Deki, Bu Novi, gimana caranya untuk bisa keluar dari sini? Karena saya sebagai pihak ketiga, saya akan berkata, ya keluar Pak dari kerjaanmu, cari yang lain. Nah gimana? Gampang kan? Nah, begitu keluar jawaban itu, duit, lakukan. Solusi kita ini sebenarnya gampang loh. Masalah kita sebenarnya gampang kelar. Cuma karena kejadiannya di kita sendiri, susah kita menemukannya. Kenapa? Kita nggak lihat balok. Kita bisa lihat selumbar, kita nggak lihat balok di hidup kita. Kalau saya ribut sama istri misalnya, karena teman tinjuku kan dia ya, yang paling deket ya dia. Dan saya nggak tahu dengan yang lain ya, tapi saya pernah berantem dengan dia, terus nggak ngomong sampai berhari-hari. Pernah, Bapak Ibu? Karena udah berantem, mau ngajak ngomong lagi tuh gengsi. Nggak, kau yang mulai kok enak aja. Kalau kau nggak ngajak aku ngomong dulu, aku nggak akan ngomong sama kamu. Sampai kapanpun nggak akan. Kita kuat-kuatan, nggak apa-apa. Harga diri ini. Dari pihak istri dia berkata, aku pahit, aku kecewa, aku butuh dihibur, aku butuh dikasihi. Saya bilang enak aja, habis berbuat salah mau dikasihi. Nggak ketemu.
Dan saya bertahan dengan sikapku, dia bertahan dengan sikap dia, gampang. Rusak semua. Tapi seandainya kita duduk diam dan menempatkan diri sebagai orang ketiga, ada orang pasangan lain datang, Pak kita berantem nggak ngobrol Pak sekarang, gimana? Aku juga malas, aku harga diri dong, malu aku kalau mulai duluan dia yang salah kok. Saya akan bilang, kalau saya ditanya, gimana Pak Deki kira-kira? Saya bilang, ya tinggal ngomong aja, susah amat sih. Tinggal ngomong aja, hai, udah, dia nggak mau ya sudah, nggak mau nyaut ya sudah, yang penting kamu ngomong selesai. Apa gunanya diem-dieman? Kalau kasih nasihat gampang, kasih nasihat itu cepet, tahu jalannya. Nah, begitu tahu jalan keluarnya, do it. See? Kalau Anda bisa lakukan third person view, masalah hidupmu hampir semuanya akan mudah selesai. Do it now, lakukan sekarang. Jadi jangan cuma ngelihat selumbar daun di mata, balok di mata kita nggak bisa. Kalau memang kita nggak bisa lihat balok di mata kita, coba taruh balok itu di mata orang dan kita yang lihat apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Third person view itu cara paling mudah untuk menyelesaikan, untuk keluar dari masalah. Saya punya masalah misal dengan mertua. Mertua melakukan sesuatu yang saya nggak suka, ribut, lalu saya diem-dieman dengan mertua. Saya nggak mau ketemu dia, saya nggak mau nyapa dia, wah ribut nih. Berhenti dulu, duduk. Bayangkan ada orang lain yang datang dan berkata, Pak aku ribut sama mertuaku, aku nggak terima dia begini-begitu, aku harus ngapain? Ini besok Cynthia, gimana? Aku datang atau enggak? Kalau saya sendiri saya nggak bakal datang. Tapi karena ada orang lain yang nanya, saya bilang, ya datanglah, gampang lah, datang. Mau diterima, ya masuk, nggak diterima ya pulang, sudah. Gampang Bapak Ibu. Tapi kalau kejadian kita sendiri, harga diri kadang menghalangi, ego menghalangi, segala macam menghalangi. Stop. Be a third person view. Jadilah orang ketiga untuk melihat semuanya dengan lebih clear. Begitu Anda tahu jawabannya, lakukan itu. Yang kedua, apa yang Alkitab kita suruh kita untuk lakukan? 1 Petrus 3 Bapak Ibu ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Tunduklah pada suamimu. Ini untuk istri dulu ya. Banyak ini, buat istri banyak. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, mereka akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dalam perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu telah berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi buat istri ini panjang lebar, ayat 1 sampai ayat 6. Buat suami 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Memang Alkitab memisahkan yang perempuan panjang. Kenapa? Karena dia penolong. Namanya penolong, memang namanya penolong pasti harus melakukan sesuatu dan pasti dikasih beban yang lebih untuk menolong. Itu dari family origin kita udah belajar kemarin. Perempuan, wanita memang lebih kuat, memang diharapkan untuk lebih tough. Memang laki-laki dikasih cuma satu, hormatilah, kasihilah istrimu. Alkitab menulis dengan sangat spesifik sekali role-nya masing-masing. Istri begini, suami begini, lakukan ini. Nah, kalau gagal melakukan salah satu atau dua-duanya gagal melakukan itu, nah kerusakan besar terjadi. Suami itu cuman, ini bayangkan ya, ini payahnya dan parahnya para suami, bodohnya para suami. Sudah dikasihnya cuma satu ayat, pendek, hormatilah. Saya bacakan lagi ya supaya jangan salah ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Disuruh hormati istri. Disuruh cuma satu, itu pun nggak bisa atau nggak mau lakukan, bodoh banget. Nah, terus bisamu apa, bos? Sudah ditolong oleh istri, karena istrimu penolong kan?
sudah nggak bisa apa-apa, perlu ditolong, dan dia sudah mau nolong, disuruh cuma satu, hormati dia, masih nggak bisa dan nggak mau. Iya, payah kita. Lelaki macam apa Tuhan ini? Dan kesalahan kita, kelemahan kita, kegagalan kita untuk melakukan ini mendatangkan kerusakan besar, krisis besar. Dan saya tadi udah bilang, pasangan namanya orang menikah itu pas marriage dan konflik pasti berjalan bersama, kembar, pasti akan ada konflik. Nah, ini jadi masalah. Begitu konflik terjadi, karena kesalahan kita dalam menjalankan peran masing-masing, dan pasti akan ada terjadi ini pasti. Apa yang dilakukan? Selesaikan masalahmu tanpa pihak ketiga. Kalau tadi, jadilah orang ketiga, third person view untuk melihat masalah. Yang kedua, cara untuk menyelesaikan masalah hidupmu dalam masalah mematikan ini adalah jangan selesaikan masalahmu, jangan ada orang ketiga. Dengan tanda kutip saya ngomong begini, jangan, Anda nggak perlu pendeta, Anda nggak perlu bapak rohani dan segala macamnya, tetek bengeknya, nggak usah. Selesaikan masalahmu sendiri. Salah satu tanda bahwa hubungan ini sehat adalah dua orang ini, suami istri ini, mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa pihak ketiga, tanpa bantuan orang lain. Kalau kau bisa selesaikan masalahmu sendiri, berarti Anda dewasa. Walaupun saya nggak menyalahkan, kalau ternyata ada pasangan-pasangan tertentu yang sampai tetap harus panggil hamba Tuhan, panggil pendeta, panggil konselor, panggil bapak rohaninya dan segala macam, saya nggak menyalahkan. Yang lebih baik begitu daripada rusak dan terlambat. Kalau keadaannya sudah terlalu parah dan jelas-jelas ini sudah nggak sehat, toksik, nah memang kita perlu orang ketiga. Tapi sebisa mungkin selesaikan masalahmu tanpa orang ketiga. Ini menunjukkan kedewasaan dan sehat hubunganmu. Tapi kalau namanya hubungan sakit, ya mau nggak mau terpaksa harus orang ketiga memang. Bisa nangkep ya? Kalau sehat dan kalau Anda sedang mau berjuang untuk menyehatkan, ya lakukanlah sendiri. Tapi kalau nggak bisa, udah terlalu rusak, parah, hubungan ini, daripada hancur, nah pihak ketiga silakan. Tapi itu last option, pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Jadi jangan dikit-dikit panggil orang. No. Memang setiap pernikahan pasti ada konflik. Tapi konflik bukan berarti harus cerai, tidak. Konflik berarti harus pisah, tidak. Tapi balik lagi, kalau mau selesaikan konflik, harus dua pihak, nggak bisa cuma satu. Harus dua-dua, suami berjuang, istri berjuang, kita ketemu dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah kesepakatan. Kalau cuma satu, ya setengah mati. Bubarlah tetap, nggak bisa. Menikahnya dua, terus yang berjuang satu, ya nggak bisa. Jadi hari saya berdoa, ayo kita mengerti baik-baik. Yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk keluar dari masalah mematikan ini? Jangan pernah bandingkan, comparing ya, hubunganmu yang sekarang dengan yang dulu, mantan-mantan yang lama. Atau orangnya bahkan, kok kamu nggak kayak mantanku yang dulu? Mantanku dulu baik, perhatian, care. Kok kamu begini? Jangan pernah comparing mereka. Setiap orang, hubungan kita dengan seseorang, setiap orang itu pasti unik. Nggak ada hubungan dua orang terus sama, itu nggak ada. Jadi nggak bisa kok bilang, kok kamu nggak kayak dia sih, kok kamu nggak kayak dia. No, nggak bisa. Itu kayak kita lagi ngomong, kita punya anjing nih. Guguk, kenapa kamu Guguk ini nakal sekali, nggak kayak piaraanku dulu ikan mas. Lain. Bodoh kalau kita membandingkan seperti itu, nggak bisa. Ayat Alkitab menulis begini, Lukas pasal 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kau siap untuk membajak, untuk maju ke depan, menerima sesuatu yang dari tanah, dari Tuhan maksudnya, tuayan ya kan. Kalau versi membaca itu kan begitu. Kalau Anda siap untuk menerima sesuatu dari Tuhan, berharap menerima sesuatu dari Tuhan, tapi Anda menoleh terus ke belakang, Anda nggak siap untuk kerajaan Allah. Anda nggak terima apapun dari Tuhan. Jangan cuma lihat terus ke belakang, compare, dulu begini, dulu begitu. Dulu kalau sama si A aku enak, sama si B aku enak. Kalau dulu aku sama mantanku, begitu aku belum apa-ngapain, baru cemberut, langsung dikasih pizza, langsung dikirimin barang, dikirimin makanan, langsung diajak shopping. Ini
Boro-boro cemberut, udah nangis, udah mewek, udah gak karuan, udah eyeliner luntur, masih dia tanya, kamu kenapa? Emang buta lu? Jangan compare yang lalu dengan yang sekarang. It's different. Jangan pernah. Kalau Anda bayangkan Anda nyetir mobil ya, Anda kan namanya orang nyetir mobil itu tujuannya kan untuk pergi ke satu tempat. Anda sedang menuju ke depan. Tapi Anda nyetir mobil berharap mencapai satu tujuan, tapi lihatnya ke belakang terus. Lah gimana nyampenya? Anda gak akan kemana-mana. Kecewa, pahit, luka, tapi gak kemana-mana. So, let go yang di belakang. Lepas. Lihat ke depan. Di depan sana ada perjalanan indah. Di depan sana ada sesuatu yang besar, yang baik, yang menunggu kita. Setir, lihat ke depan bersama dengan pasanganmu. Enjoy the view, enjoy the road. Nikmati. Jadi jangan lihat ke belakang, jangan compare. Stop compare. Yang keempat, apa yang Alkitab kita suruh kita lakukan? Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Selesaikan masalah, tapi jangan menyalahkan orang. Selesaikan masalah, tapi jangan nyalahin orangnya. Jadi, kenali masalah ini apa. Oh, kita ribut karena kita nggak punya duit, makanya kita berantem. Jangan sekali-sekali berpindah dari masalah ini terus ke kamu. Kenapa kamu nggak punya duit? Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu malas? Kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kamu? Loh, yang salah itu bukan dia loh, yang salah itu duit ini loh nggak ada. Tapi kita ini suka terpancing. Salahnya di sini, masalahnya yang ditembak shot ke sono, nggak nyambung. Masalahnya nggak kelar karena nggak disentuh, rusak hubungan kita dengan dia, menambah masalah baru. Tapi ini sering terjadi. Fokus lo dengan masalah. Oh nggak punya duit. Stop nyalahin dia. Ayo kita tanya. Say, duitnya kurang. Kita bisa apa ini? Apa bisa kita buat? Apa bisa kita lakukan untuk nambahin ini? Oh, kita coba jual makanan yuk. Kita bikin kue yuk. Atau kita kerja sampingan yuk. Gokar mungkin. Grab mungkin. Apapun. Kan bukan sesuatu yang salah. Bukan yang memalukan itu. Apa yang bisa kita buat? Saya pribadi Bapak Ibu, saya menganggap dan saya menghormati orang yang rela kerja, membuang harga diri tanpa malu demi keluarganya. Orang top. Kita hidup nggak makan gengsi kok. Perlu perjuangan. Jadi fokuslah di masalahnya. Jangan nyakitin orang, nyalain orangnya. Gara-gara kamu. Pak, Bu, di dunia ini tidak ada orang yang aku kepingin jadi miskin, jadi melarat. Nggak ada. Anda mau bilang gara-gara kamu, dia juga bilang, sampai juga yang kepingin. Aku juga nggak mau. Tapi keadaannya begini. Fokuslah di keadaannya, fokuslah di masalahnya. Carilah solusinya. Jadi jangan cuma ngomel nyalahin orang, itu cari gara-gara namanya, ngajak berantem namanya. Stop. Jadi ingat baik-baik. Jangan nyalahin orangnya. Lihat masalahnya, jangan nyalahin orangnya. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita suruh? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga itu kan efek. Karena kita ngaku dosa, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan yang baik saja hanya akan mengampuni, menyucikan kalau kita mengaku dosa. Kalau nggak ngaku dosa, ya nggak bisa disucikan, tidak bisa diampuni, kan begitu. Yang kelima, apa yang kita kerjakan? Belajar untuk berkata maaf. Masalah kita itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau jujur ya, masalah yang kita hadapi sebenarnya itu gampang selesainya hanya dengan sebuah perkataan maaf. Kita ribut, kita berantem, sadarlah, oh salah, maaf ya, sorry ya. Sudah, sebelum api itu membesar, api amarah itu membesar, padamkan, aku minta maaf, aku salah. Percayalah, akan banyak sekali drama yang hilang dari hidup kita hanya karena sebuah kata maaf yang keluar tepat dan cepat dari kita.
Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak mau ngomong sorry. Ah, aku nggak salah kok. Atau dia belum merasa bersalah. Padahal namanya orang berantem kan dua-dua mesti ada salahnya. Aku nggak mau minta maaf. Enak aja. Ribut sampai udah gede apinya. Suatu ketika dia berpikir, aduh, ya udah aku minta maaf deh. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang telat. Ada kerusakan-kerusakan tertentu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa diperbaiki lagi, yang sifatnya permanen ada. Jadi saya berdoa jangan tunggu sampai kerusakannya permanen, kerusakannya besar baru minta maaf, telat. Waktu apinya masih kecil, baru masih percik-percik, baru mau keluar, redam, matiin. Sorry ya, maaf, aku salah. Selesai. Kata maaf itu kalau orang luar berkata ada 3 magic word. I'm sorry, help, atau please, tolong, thank you. 3 kata ajaib ini itu punya pengaruh besar. Kita ngomong I'm sorry, wah itu efeknya luar biasa. Kita bilang thank you, efeknya besar buat mereka yang kita bilang. Kita ngomong tolong dong, please. Kita itu juga orang akan merasa dihargai sekali. Jadi hari ini berubahlah. Ingat baik-baik. Jadi pihak ketiga, orang ketiga, third person view untuk menyelesaikan masalahmu. Berhenti, duduk diam, bayangkan orang lain yang mengalaminya, dan kita sedang memberikan nasihat buat mereka. Nasihat apa yang kau berikan, itu yang harus kau kerjakan. Itu yang pertama, yang satu yang kita perlu sadar baik-baik. Yang kedua, Alkitab mengajar, selesaikan masalahmu tanpa orang ketiga, kecuali sudah sangat rusak, toksik. Daripada rusak, daripada hancur, ya orang ketiga terpaksa. Tapi sebisa mungkin jangan ada orang ketiga. Apa yang lagi kita kerjakan? Apa yang Alkitab kita ajarkan? Jangan pernah compare, jangan pernah bandingkan orang di sekarang ini, pasanganmu sekarang dengan masa lalumu. Jangan pernah, karena mereka berdua orang yang berbeda. Orang itu unik, nggak ada yang sama satupun. Keempat, selesaikan masalahnya tanpa menyalahkan orangnya. Jadi jangan abusing personnya, jangan nyalain orangnya, jangan cari gara-gara, nyalain orang, jangan. Fokus pada masalah, fokus pada solusinya, selesai. Yang kelima, belajar berkata maaf. Maaf itu meredam banyak kesalahan, meredam banyak kehancuran. Kata maaf itu bisa menenangkan, bisa menghidupkan. Tuhan saja hanya mengampuni, Alkitab menulis segala dosa dan menyucikan kita dari segala jahat kalau kita mengaku dosa. Apalagi manusia yang jahat di bumi, mereka juga pasti akan jauh lebih mengharapkan kata maaf itu dari orang yang sedang dihadapinya. So, belajar berkata maaf. Hari saya berdoa, kita tahu 7 masalah mematikan dan kita tahu ada 5 cara besar untuk menyelesaikan segalanya masalah kita. Kalau kita bisa selesaikan 5 masalah, dengan 5 cara ini, hampir pasti semua masalah, 7 masalah ini sekalipun kita bisa lewati. Dan saya berdoa lewat firman ini banyak keluarga-keluarga dipulihkan, banyak keluarga-keluarga dimenangkan, dan banyak keluarga-keluarga diubahkan untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah kembali di minggu depan dengan tema Gifts to Serve Others. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan, bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah berakhir Bapak Ibu. Saya berdoa sekalipun kita berpisah, tapi firman Tuhan tetap ada. Dan Tuhan terus bekerja dalam hati kita, mengubah segala keadaan kita, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan membuat kita berjalan dengan janji dan rencana Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasih, saya undang sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, dan kita katakan amin yang keras, terus setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa dan kami percaya nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan, jadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta.
dan biar kami menjadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan